Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Sahabat Bayi TV rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman yang serba tampak baik di luar, namun sering berbeda di dalam. Sosial media menampilkan senyuman, kata-kata indah, dan postingan kebaikan. Tapi sayangnya, tak semua sesuai dengan kenyataan. Di balik layar ada hati yang menyimpan kebencian. Ada niat yang berbeda dari ucapan. Dan ada wajah yang tersenyum padahal menusuk dari belakang. Inilah penyakit lama yang masih hidup di zaman sekarang, zaman modern, yaitu kemunafikan. Zaman sekarang banyak orang pintar menampilkan citra di dunia maya maupun nyata. Namun sayangnya tak sedikit yang kehilangan kejujuran. Munafik bukan hanya mereka yang tak sholat, tapi juga mereka yang sholat, tapi hanya karena ingin dilihat. Munafik bukan hanya mereka yang berdusta besar, tapi juga yang berkhianat dalam kepercayaan kecil. Dan bahayanya kemunafikan bukan hanya merusak hubungan sesama manusia, tapi juga menghancurkan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, kemunafikan bukanlah penyakit baru. Ia sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara musuh paling berbahaya bagi Islam bukanlah yang terang-terangan memusuhi, tapi yang berpura-pura menjadi bagian dari umat Islam. Salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kemunafikan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala kaum munafik di Madinah. Mari kita sedikit mengulas sejarah. Pada peristiwa Perang Bani Mustalik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan kaum muslimin. Setelah kemenangan diraih, terjadi konflik kecil di antara kaum muhajirin dan ansor. Saat itu, Abdullah bin Ubay dengan liciknya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyulut api fitnah dan membelah umat. Ia berkata, yaquluna la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Munafikun ayat 8. Ucapan ini terekam dalam wahyu dan menjadi bukti bagaimana kaum munafik begitu lihai menebar kerusakan di dalam. Bukan dengan pedang, tapi dengan lidah beracun dan hati penuh dusta. Munafik tidak terlihat dari wajah, tapi dari sikap dan niat tersembunyi. Rasul bersabda, innal munafiqina alamatin yu'rafuna biha tahiyatuhum la'nah wa tu'amuhum nuhbah wa ghanimatuhum gululun wala yaqrabuna masajid illa hujran wala ya'tuna salata illa dubran mustakbirina la ya'lafuna wala yu'lafuna khusubun bil lail khusubun bin nahar wa qala yajidu marratan suhubun bin nahar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai ciri-ciri khas yang dapat diketahui, yaitu salam penghormatan mereka berupa laknat. Makanan mereka adalah hasil rampokan.
dan ghanimah mereka adalah hasil penggelapan atau korupsi. Mereka tidak mendekati masjid-masjid melainkan menjauhinya, dan mereka tidak mendatangi sholat kecuali paling belakang. Mereka bersikap sombong, tidak bersikap rukun, dan tidak pula bersikap simpati. Mereka di malam hari bagaikan kayu yang tersandar, dan di siang hari gaduh. Sahabat BITP rahimakumullah, kemunafikan bukan hanya urusan masa lalu. Hari ini penyakit itu tetap ada, bahkan bisa menyelinap dalam hati kita tanpa sadar. Ketika kita berkata manis di depan, tapi mencela di belakang. Ketika kita berpura-pura soleh hanya untuk mendapat pujian. Ketika kita mengaku cinta Islam, tapi menjual nilai agama demi dunia. Lebih berbahaya lagi, Allah menempatkan kaum munafik pada ajab paling bawah di neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafikina fi darkil asfal minan nar. Walang tajidalahum nasiro. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa 145. Sahabat BITP rahimakumullah, bayangkan neraka memiliki tingkatan dan paling bawah adalah tempat bagi kaum munafik. Bukan untuk pembunuh, bukan untuk pencuri, tapi untuk mereka yang bermuka dua dan hatinya menipu. Itulah betapa besar ancaman bagi orang-orang yang menjadikan agama hanya sebagai tameng, bukan keyakinan. Lalu, bagaimana agar kita terhindar dari kemunafikan? Yaitu luruskan niat dalam setiap amal apapun yang kita lakukan. Pastikan hanya karena Allah, bukan karena ingin terlihat baik, bukan untuk dipuji, tapi karena ingin diridhoi. Pegang kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Jangan biarkan kita terbiasa berkata bohong, karena sekali kita nyaman berdusta, maka kemunafikan akan tumbuh tanpa terasa. Muhasabah dirilah setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang aku lakukan selama ini benar-benar ikhlas? Apakah aku sudah menjaga amanah? Apakah ucapan dan perbuatanku sejalan? Sahabat BITP rahimakumullah, munafik bukan hanya soal akidah, tapi juga soal akhlak. Dan Islam datang bukan hanya untuk menyelamatkan akidah, tapi juga membersihkan akhlak. Mari kita jaga hati dari dusta, dari tipu daya, dan dari kepalsuan. Jadilah orang-orang yang jujur, yang lurus, yang berani berkata benar walau pahit. Sahabat BITP rahimakumullah, dunia ini sementara, tapi akibat dari kemunafikan sangat mengerikan. Mari kita bangun hidup yang bersih dari kepalsuan dan jaga hati agar tetap jujur dalam iman dan perbuatan. Jangan sampai kita terlihat soleh tapi ternyata rapuh di dalam. Ingat, Allah melihat bukan wajah dan status sosial kita. Allah melihat hati dan amal kita. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa dukung channel kami agar kita terus belajar bersama, memperbaiki diri, dan menjaga hati dari penyakit yang membinasakan. Mari kita jadi generasi yang jujur, tulus, dan bersih dari kemunafikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.